Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah saya masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga saya dapat memaparkan materi mengenai fungsi-fungsi administrasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 2110206013. Saya dari kelas Matematika 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi-fungsi administrasi. Pokok pembahasan kita yang pertama itu mengenai pengertian administrasi pendidikan. Yang kedua itu mengenai fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Untuk memahami fungsi-fungsi administrasi pendidikan secara keseluruhan, kita perlu membahas titik awal administrasi pendidikan, yaitu mengenai pengertian administrasi pendidikan itu sendiri. Yang dimana administrasi itu secara sederhana dari kata Latin itu adalah ad dan juga ministro, yang dimana ad itu mempunyai arti kepada dan ministro itu mempunyai arti melayani. Maka secara bebas dapat kita artikan bahwa administrasi itu pelayanan atau pengabdian terhadap suatu subjek tertentu. Sedangkan pendidikan itu adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi dapat kita artikan administrasi itu pada intinya adalah segenap proses pengolahan dan juga penginteraksian segala sesuatu atau potensi dalam suatu aktivitas kelembagaan, baik secara personal, secara spiritual, dan maupun secara material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua itu mengenai fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan itu menurut Makmur merupakan yang pertama itu fungsi administrasi pendidikan di bidang pengaturan, yaitu seluruh tugas atau aktivitas yang diterapkan administrasi tergolong dalam aktivitas untuk mencapai atau menciptakan perangkat atau aturan yang dapat kita gunakan untuk mengatur manusia maupun non-manusia dalam suatu organisasi. Tindakan melalui proses administrasi ini biasanya tidak terlalu banyak mengalami hambatan karena telah diperhitungkan secara matang sebelum melaksanakan aktivitas yang bersangkutan. Yang kedua itu di bidang penataan, yaitu merupakan suatu tindakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara berdaya guna dan berhasil guna. Yang ketiga itu di bidang pembinaan, yang dimana seluruh tugas atau aktivitas dalam suatu organisasi itu tergolong dalam suatu kegiatan pembinaan, itu disebut juga sebagai fungsi pembinaan, yang dimana itu mempunyai tujuan untuk mengefektifkan pemanfaatan seluruh sumber daya baik manusia maupun sumber materi lainnya. Tindakan administratif mempunyai potensi untuk menunjang, memajukan, dan juga mengembangkan atau menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekolah. Fungsi administrasi ini dijalankan oleh sumber daya manusia atau personil yang ada dalam setiap suatu organisasi. Maka dapat diartikan sumber daya manusia itu sangat berperan penting untuk menentukan pelaksanaan administrasi pada setiap suatu organisasi. Seperti yang dikemukakan dalam buku Sondang Siagian,
dijelaskan bahwa fungsi administrasi itu terbagi menjadi 9. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yang ketiga itu staffing atau kepegawaian, yang keempat itu directing atau pengerahan, yang kelima itu coordinating atau pengkoordinasian, yang keenam itu budgeting atau penganggaran, yang ketujuh itu motivating atau pergerakan, yang kedelapan itu controlling atau pengawasan, dan yang kesembilan itu evaluating atau penilaian. Orang yang menjalankan administrasi itu dalam suatu organisasi itu disebut sebagai administrator, yang dimana istilah administrator ini menunjukkan kepada setiap orang dengan kekuasaan dan juga status administratifnya kepada anggota kelompok eksekutif yang bertanggung jawab tentang bagian tertentu dari suatu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini seperti kita jumpai pada setiap lembaga pendidikan itu bekerja untuk memajukan dunia pendidikan bagi pendewasaan anak didik. Jadi para administrator itu yang akan menentukan berjalannya fungsi administrasi pendidikan sejak dari proses perencanaan pendidikan, pengorganisasian, pergerakan, dan juga pengawasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Dalam suatu administrasi dan juga manajemen itu biasanya selalu diawali dengan fungsi perencanaan, yang dimana tahap perencanaan ini seorang administrator itu berkegiatan untuk merumuskan, memilih, dan juga menetapkan apa saja aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan juga yang mungkin akan kita gunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Planning ini dikemukakan oleh Sergio Vanni. Beliau berpendapat bahwa plans are words, efforts, measured, goal, force, and compassion setting, not irrevocable commitment or dedication commitment. Jadi suatu rencana itu adalah sebuah penuntun yang disusun sedemikian rupa dan sulit untuk kita rubah. Sedangkan menurut Enoch, beliau berpendapat bahwa fungsi perencanaan itu adalah suatu proses untuk mempersiapkan alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal, mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya secara menyeluruh dari suatu negara. Jadi arti penting perencanaan itu adalah untuk memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat diusahakan dan juga dilaksanakan seefisien dan juga seefektif mungkin. Jadi di sini dapat kita lihat itu manfaat perencanaan terdapat 9 pokok. Yang pertama itu membantu memanajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua itu membantu dalam kristalisasi penyesuaian dan pada masalah utama. Yang ketiga itu memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran. Yang keempat itu membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima itu memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam itu memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh itu membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan juga lebih mudah dipahami. Yang kedelapan itu meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kesembilan itu menghemat waktu, usaha, dan juga dana. Selain itu,
dalam suatu perencanaan ini terdapat prinsip yang harus kita perhatikan. Karena dalam merencanakan sesuatu itu harus kita dasarkan atas pertimbangan tertentu dan juga atas sebuah perencanaan harus memiliki banyak manfaat. Jadi prinsip tersebut adalah yang pertama itu perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan. Yang kedua itu perencanaan adalah suatu proses yang komprehensif. Yang ketiga itu perencanaan hendaklah menghasilkan rencana yang fleksibel dan juga realistis. Yang keempat itu perencanaan harus berorientasi pada tujuan. Yang kelima itu perencanaan pendidikan harus memperhitungkan aspek kuantitatif dan juga kualitatif pendidikan. Yang keenam itu perencanaan pendidikan harus melahirkan rangkaian tindakan yang jelas, terarah, dan menurut prinsip efisiensi dan juga efektivitas. Yang ketujuh itu perencanaan pendidikan harus didasarkan pada identifikasi fenomena pendidikan yang sedang terjadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan itu adalah suatu panduan untuk mempersiapkan keputusan bagi kegiatan kegiatan di masa depan yang akan mengarah kepada tujuan berdasarkan komitmen tertentu. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian itu merupakan kegiatan yang berisi tentang menyusun dan juga membentuk hubungan kerja antar pribadi atau kelompok sehingga terwujudnya suatu kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang telah ditetapkan. Menurut di sini terdapat 4 para ahli yang mengemukakan pengertian mengenai pengorganisasian. Menurut Koons DKK itu organisasi merupakan penetapan struktur peranan internal dalam suatu lembaga yang terorganisasi secara formal. Menurut Terry, itu adalah pengorganisasian merupakan pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok sedangkan menurut Sergio Vanni terdapat 4 aspek penting ataupun 4 syarat yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama legitimasi, yang kedua efisiensi, yang ketiga keefektifan, yang keempat keunggulan. Jadi dalam pengorganisasian ini terdapat asas-asas penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja. Yang ketiga itu organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat itu organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol. Yang kelima itu organisasi harus mengandung kesatuan perintah. Dan yang keenam itu organisasi harus fleksibel dan seimbang. Di sini Thomson juga mengemukakan mengenai organisasi itu mempunyai inti teknis kegiatan yang dilaksanakan yang berhubungan langsung dengan lingkungan eksternal dan juga mengatasi ketidakpastian dan juga penyesuaian dalam melaksanakan tugas. Jadi di sini fungsi pengorganisasian itu yang pertama untuk mewujudkan struktur organisasi, yang kedua itu uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi lebih jelas, yang ketiga itu wewenang atau tanggung jawab jadi jelas, yang keempat itu memperlihatkan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi, dan yang kelima itu sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan dapat kita ketahui. Yang ketiga itu stepping atau kepegawaian. Di sini kepegawaian itu setara dengan fungsi-fungsi sebelumnya, yang dimana itu fungsi kepegawaian ini sangat penting karena
Kepegawaian itu adalah pengisian sesuatu bidang atau unit dengan personal yang akan melaksanakan tugas kegiatannya. Titik penekan dalam kepegawaian ini itu adalah personal kita sendiri. Aktivitasnya yang dilakukan di dalam kepegawaian itu yang pertama menentukan, kedua memilih, yang ketiga menempatkan, dan yang keempat membimbing personel. Jadi masalah yang harus kita perhatikan dalam kegiatan kepegawaian ini adalah pemberian motivasi kepada para pegawai agar selalu giat. Yang kedua itu kesejahteraan pegawai baik secara jasmani maupun secara rohani. Yang ketiga itu insentif dan penghargaan atas jasa-jasa mereka. Yang keempat itu konduit dan bimbingan untuk dapat lebih maju. Yang kelima itu adanya kesempatan mengupgrade diri. Yang keenam itu masalah pemberhentian dan pensiun pegawai. Yang keempat itu directing atau pengerahan. Ini dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, yang dimana beliau mendefinisikan bahwa pengerahan sebagai penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan juga bimbingan terhadap pratugas yang terlihat, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang perlu kita perhatikan dalam fungsi pengerahan ini ada beberapa hal, yaitu bagaimana kepemimpinan berperan besar untuk memotivasi dan juga mengarahkan dan mendorong kepada setiap orang yang ia pimpin untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi pengarahan tersebut dapat berupa penjelasan tentang apa, mengapa, dan juga bagaimana tugas, mengenai urutan prioritas penyelesaian, atau mengenai prosedur kerja, atau mengenai sarana dan juga sumber yang dapat dimanfaatkan, atau mengenai pihak-pihak yang terkait dengan urusannya, baik langsung maupun tidak langsung, atau bagaimana melakukan penilaian terhadap penyelesaian tugas tersebut. Yang kelima yaitu coordinating atau pengkoordinasian. Di sini sistem koordinasi pada umumnya itu tidak efektif karena sering muncul sistem birokrasi, dan krisis ini akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola. Tapi pengkoordinasian ini menurut Dalian Gay merupakan rangkaian aktivitas yang menghubungkan, menyatupadukan, dan juga menyelaraskan orang dan juga pekerjaan. Sedangkan menurut Oteng Sutisna itu koordinasi adalah mempersatukan sumbangan dari orang, bahan, dan juga sumber lain ke arah tercapainya maksud yang telah ditetapkan. Jadi koordinasi itu dapat diwujudkan dengan cara yang pertama yaitu konferensi atau pertemuan lengkap yang mewakili unit kerja. Yang kedua itu pertemuan berkala untuk pejabat tertentu. Yang ketiga itu pembentukan panitia gabungan jika diperlukan. Yang keempat itu pembentukan badan koordinasi staf untuk mengkoordinir kegiatan. Yang kelima itu mewawancarai bawahan untuk mengetahui hal penting yang berkaitan dengan tugas dan juga tanggung jawabnya. Yang keenam itu memorandum atau instruksi berantai. Dan yang ketujuh itu ada dan tersedianya buku pedoman organisasi dan tata kerja. Di sini terdapat unsur koordinasi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan, baik itu di daerah, di provinsi, di kabupaten maupun kota, atau dinas pendidikan daerah dan sekolah. Itu yang pertama adalah
ada koordinator yang cukup berwibawa, dilihat dari kedudukannya dan juga pendidikannya dalam memfungsikan tiap bagian atau orang dalam suatu organisasi. Koordinator itu mempunyai kemampuan untuk membawa dan juga menggunakan sumbangan dari unit atau orang tersebut guna untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua itu adanya unit atau orang yang dikoordinasikan, yang sudah ditata dan mampu memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi terwujudnya cita-cita bersama. Dan yang ketiga itu adanya suatu pengertian timbal balik dari koordinator dan juga mereka yang terkoordinir untuk saling menghargai dan juga saling bekerja sama bagi kepentingan suatu organisasi. Pengkoordinasian ini bermanfaat itu untuk diperolehnya kegiatan yang integral dan menyatu sehingga diperoleh hasil gerak organisasi yang kompak, harmonis, dan juga saling menunjang. Yang kedua itu bermanfaat supaya tidak terjadi arus yang simpang siur antara bidang yang ada, baik dalam pengambilan keputusan, penginformasian, maupun tindakan yang ditinjau dari segi arah dan juga bentuk. Yang keenam itu budgeting atau penganggaran. Budgeting ini dianalogikan itu sebagai aspek yang penting dalam kebutuhan kita sehari-hari. Karena manusia itu membutuhkan makanan untuk melakukan kegiatan. Jadi itulah mengapa pentingnya fungsi pembiayaan ini. Pembiayaan itu adalah suatu kegiatan yang berisi tentang dana dan juga anggaran. Jadi pembiayaan sekolah itu adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan berjalannya pendidikan menengah. Jadi kegiatan perencanaan biaya ini adalah usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Dalam pembiayaan ini itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Itu yang pertama, perencanaan tentang berapa biaya yang akan kita perlukan. Yang kedua itu dari mana dan bagaimana itu dapat kita peroleh atau kita usahakan. Yang ketiga itu bagaimana penggunaannya. Yang keempat itu siapa yang akan melaksanakannya. Yang kelima itu bagaimana pembukuan dan pertanggungjawabannya. Dan yang keenam itu bagaimana pengawasannya dan lain-lain. Yang ketujuh itu motivating atau pergerakan. Pergerakan atau istilahnya adalah pembimbingan. Jadi menurut Dalian Guy merupakan aktivitas seseorang manajer dalam pemerintahan menugaskan penjurusan, mengarahkan dan menuntun karyawan atau personel organisasi untuk melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Kate Davis, itu ialah kemampuan membujuk orang untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan dengan penuh semangat. Dalam menggerakkan sesuatu itu pasti ada suatu proses yang mungkin dapat membantu, namun hal itu tidak terlepas dari objek yang kita gerakkan. Jadi tidak ada pedoman tertentu dalam suatu pergerakan. Tetapi ini adalah pedoman umum yang mungkin biasa kita lakukan, yaitu yang pertama memotivasi kepada anak didik, bawahan, pegawai, dan sebagainya. Yang kedua itu komunikasi yang efektif. Yang ketiga itu mengembangkan partisipasi aktif di kalangan pekerja. Yang keempat itu pemberian tugas yang sesuai dengan minat dan juga kemampuan pekerja. Dan yang kelima itu perbaikan iklim organisasi dan kondisi pekerja. Yang kedelapan itu controlling atau pengawasan. Kegiatan pengawasan itu dilakukan supaya perilaku personal organisasi itu mengarah ke tujuan organisasi.
Jadi bukan semata-mata ketujuan individual. Itu supaya tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara rencana dan juga pelaksanaan. Pengertian pengawasan itu yang lebih sederhana dikemukakan oleh Johnson. Itu merupakan fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas yang dapat ditoleransi. Jadi dengan demikian dapat ditegaskan bahwa sasaran pengawasan perilaku individu adalah perilaku individu sebagai orang yang memproses lancarnya kegiatan pembelajaran dan tidak terjadi penyimpangan. Menurut Terry, itu ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk mengubah rencana dan bahkan tujuannya, mengukur kembali tugas atau mengubah wewenang. Tidak seluruh perubahan tersebut dilakukan melalui manusiawi. Dalam pengawasan itu terdapat prinsip yang harus kita perhatikan, yang dimana dikemukakan oleh Massey. Yang pertama itu tertuju kepada strategis sebagai kunci sasaran yang menentukan keberhasilan. Yang kedua itu pengawasan menjadi umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga itu fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi dan lingkungan. Yang keempat itu cocok dengan organisasi pendidikan, misalnya organisasi sebagai sistem terbuka. Yang kelima itu merupakan kontrol diri sendiri. Yang keenam itu bersifat langsung, yaitu pelaksanaan kontrol di tempat bekerja. Yang ketujuh itu memperhatikan hakikat manusia dalam mengontrol para personel pendidikan. Pengawasan yang baik itu dapat memanfaatkan profesi dan juga karir manusia atau personel secara optimal, yaitu yang pertama dengan mengikut sertakan mereka dan juga menentukan sasaran. Yang kedua itu menciptakan iklim yang mendorong pengembangan diri mereka. Yang ketiga itu membuat mereka responsif dengan semangat yang menantang. Jadi untuk itu suatu sistem penilaian yang sistematis dan juga tepat dapat memberi gambaran seberapa singkat kualitas yang diperoleh mereka. Dan yang kesembilan itu evaluating atau penilaian. Evaluasi ini sebagai fungsi administrasi pendidikan merupakan aktivitas yang meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilaksanakan di dalam suatu proses organisasi dalam mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Jadi evaluasi ini untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program. Jadi diperlukan adanya penilaian atau evaluasi. Jadi tiap-tiap penilaian itu berpegang pada rencana tujuan yang hendak dicapainya, atau dengan kata lain setiap tujuan merupakan kriteria penilaian. Dapat saya jelaskan secara lebih rinci. Maksud dari penilaian atau evaluasi itu adalah yang pertama itu untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja pekerjaan tersebut berhasil atau tidak. Yang kedua itu untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga itu memperoleh fakta tentang kesukaran dan untuk menghindari situasi yang dapat merusak. Dan yang keempat itu untuk memajukan kesanggupan para personel dalam mengembangkan organisasi. Jadi yang perlu kita tekankan di sini bahwa fungsi pokok yang telah saya bicarakan di atas tadi sangat erat hubungannya dan semuanya merupakan suatu proses keseluruhan yang tidak dapat kita pisahkan satu sama lain dan juga merupakan rangkaian kegiatan yang kontinu. Jadi penilaian itu tidak hanya mengenai hasil atau tujuan akhir seperti yang telah direncanakan semula, tetapi penilaian semacam ini dalam rangka sistem instruksional itu disebut evaluasi sumatif. Penilaian juga dilakukan selama berlangsungnya proses kegiatan penilaian. Ini disebut sebagai formative evaluation. Jadi pendek kata kita
definisikan penilaian itu harus dilakukan secara berkesinambungan dan mengenai segi kehidupan organisasi atau lembaga. Sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.